pernah ngobrol sama anak kita. Kalau misalnya kita nggak pernah ngobrol sama anak kita kan akhirnya jadi nggak kenal. Akhirnya kan anaknya jadi nggak tahu didikan. Akhirnya anak kan jadi berandalan, jadi preman, jadi segala macam. Atau sebaliknya, kayak anak nggak pernah ngobrol sama orang tua. Mungkin dari kalian ada yang punya bapak atau ibu yang dysfunctional, punya bapak tapi tidak rasa seperti punya papa, punya mama tapi rasa seperti tidak punya mama. Pasti kan ada perasaan rebel, ada perasaan sedih, ada perasaan jauh, nggak kenal. Dan itu yang terjadi ketika aku jatuh ke dalam dosa. Aku lupa sama kebaikan Tuhan Yesus gitu. Tiba-tiba jatuh lagi ke dalam dosa. Aku tuh kemarin baca di ini capture-annya aku nggak kelihatan ya, di Galatia. Itu waktu Paulus berbicara, Galatia 5 ya. Dia bilang, kalau kalian berusaha berbaik dengan Allah melalui hukum agama, itu berarti hubunganmu dengan Kristus sudah putus. Dengan demikian kalian hidup di luar lingkungan rahmat Allah. Tetapi bagi kami berharap bahwa dengan pertolongan roh Allah dan berdasarkan percaya kami kepada Kristus, Allah memungkinkan kami berbaik dengan Dia. Sebab kalau kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus, hal menuruti atau tidak menuruti peraturan sunat. Saat itu kan memang sunat dan tidak sunat tuh di perjanjian lama kan sangat-sangat ini ya. Maksudnya kalau nggak sunat berarti ya itu kan hukum Allah di perjanjian lama. Kemudian kan digenapi sama Tuhan Yesus datang kan. Jadi mau sunat nggak bersunat tetap you are the children of God kan gitu kan. Tidak menjadi soal lagi. Yang penting hanyalah percaya kepada Kristus, dan itu nyata dalam kasih kita kepada orang lain. Ini mungkin nyambung ya sama tadi ya, ketakutan gitu. Jadi di saat aku udah mulai mencintai Tuhan, ternyata banyak juga ketakutan aku gitu. Kayak nanti kalau misalnya kesaksian, nanti saat itu mamaku juga belum diubahkan banget. Jadi setiap kali kesaksian mama marah, setiap kali kesaksian mama marah, dicecer habis-habisan di rumah gitu. Jadi iblis itu intimidasi memang dari orang terdekat. Aku takut dan akhirnya ya begitu. Jadi nggak percaya dan jatuh lagi ke dalam dosa. Singkat cerita, saya ini semenjak punya anak 4 itu takut banget naik pesawat. Padahal dulu rock and roll banget ya kan, mau naik pesawat, mau apa, ayo gitu kan, mau naik yang apa sih, kayak mainan-mainan adrenalin gitu mah aku ayo aja gitu. Kalau sekarang naik pesawat tuh udah kayak keringet dingin segala macam. Tapi kan harus kerja ya, gimana lagi ya, paling kerjaannya keluar gitu. Kemarin tuh sampai yang suamiku ke Jakarta kerja, udah beli 2 tiket, aku sampai nggak ikut. Takut gitu, kayak takut naik pesawat, aduh nggak mau deh, takut gitu. Akhirnya Tuhan kasih mimpi. Jadi Tuhan tunjukin ada neraka, ada heaven, ada surga. Neraka itu aku nggak ditunjukin kayak ada yang disiksa apa segala macam, enggak. Tapi I know suasananya tuh mencekam, depresi, pokoknya nggak enak banget deh gitu. Rasanya tuh sama kayak ketika jauh dari Tuhan, tuh kayak gitu tuh, takut segala macam gitu. Kemudian dibawa sama Tuhan ke heaven gitu. Nah di heaven tuh aku ngerasa kayak damai, joy sih, damai itu yang luar biasa yang aku rasa di situ. Tuhan bilang sama aku kayak, kan aku juga paling takut kematian ya, mungkin karena itu juga aku takut naik pesawat. Tuhan tuh bilang kayak, Sheila, kamu itu udah pasti sama aku, dia bilang gitu. Tapi kalau kamu masih takut, itu sama dengan kamu tidak percaya. Ketika kamu takut, kamu tidak percaya. Dan perasaan takut, perasaan khawatir, itu udah pasti bukan dari Tuhan. Dulu aku tuh sempat mikirnya gini, mungkin gak ya Tuhan, perasaan takut ini memang Tuhan kasih ke kita supaya kita ada rem. Iya dong, kita kalau misalnya gak ada perasaan takut, kita berani terus gitu kan, berarti kan gak ada remnya. Tapi ternyata Tuhan bilang, no, takut sama dengan tidak percaya. Dan di sini juga di Alkitab kan dibilang kita itu diselamatkan. Berarti kita masuk surga dong kalau diselamatkan gitu. Kalau kita diselamatkan karena kita percaya
Jadi aku naik pesawat aja itu udah takut dan gak percaya berarti sama Tuhan kan. Itu aja sudah sama dengan gak percaya. Aku langsung, Tuhan ampuni aku bilang oke, kalau gitu gimana, aku harus gimana. Akhirnya aku minta Tuhan kekuatan untuk Tuhan, I wanna go, aku harus kerja. Tuhan tolong kasih aku kekuatan untuk bisa menghadapi ketakutanku gitu. Itu udah kayak fobia gak sih gitu, aku gak ngerti deh. Cuma pada intinya Tuhan baik gitu. Tuhan baik ketika aku punya job DJ yang which is aku lakuin tadi malam. Itu bikin aku takut banget. Akhirnya Tuhan kasih aku, oke, Sheila kesaksian. Abis nge-DJ kamu kesaksian. Jadi Tuhan itu so sweet. Dia tuh kasih aku purpose. Setidaknya Sheila ke Timor Leste takut naik pesawat, tapi dia kasih purpose. Oke lah, kamu berangkat untuk aku, untuk cerita tentang aku, cerita kebaikan aku. Dan selama di pesawat, akhirnya sekarang aku menemukan cara supaya nggak takut. Caranya apa? Aku worship. Aku terus memuji nama Tuhan, puji nama Dia, terbelet geruduk, ya haleluya, udah Tuhan Yesus baik dan segala macam. And I did it. Tuhan Yesus tuh baik banget. Tuhan Yesus tuh so sweet, so sweet. Benar-benar seorang apa ya? Benar-benar seorang bapak banget sih. Di sini ada, baca lagi kemarin pas di pesawat, Markus 12 ayat 30. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Segenap hati, segenap jiwa. Oke lah, itu kan hati di jiwa. Kita bisa bilang, Tuhan tolong ajari aku untuk mencintaimu. Tapi dengan segala kekuatanmu. I feel that so much gitu. Ya, kita kan naik pesawat, aku takut, aku harus percaya dengan kekuatanku. Aku doa juga sama Tuhan. Mau baca Alkitab, males, ngantuk, enakan seruan main game, seruan apa? Ngerumpi, seruan video callan. Benar. Nanti kalian ada masalah, nanti Tuhan main games dulu mau. Dengan segala kekuatanmu, so push yourself. Gak suka, gak enak, gak apa-apa. Karena sesuatu habit yang baik itu memang susah. And I'm still doing it right now. Sekarang saya sama suami lagi membangun habit seperti berdoa sebelum tidur, berdoa pas baru bangun pagi. Are we perfect? Enggak. Masih bolong-bolong masih. Tapi kita try dengan segala kekuatannya kita untuk mencintai Tuhan. Harus. Jangan terus pembenaran, jangan terus alasan. Ya kan aku cuma manusia. Justru manusia itu diciptakan sama Allah, udah serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. So, kita juga harus pede. We are the children of God. Declare, kita anak Tuhan. Kita udah bukan budak, kita anak Tuhan. Tapi aku tatoan, tapi dulu aku narkoba, aku masih minum. That's why you need Jesus. I need Jesus. Aku bilang tadinya aku gak mau kesaksian karena kan aku belum sempurna. Kemarin ada temen aku juga, aku gak ke gereja karena aku masih minum. Lu masih minum, justru lu masih mabok, justru lu masih belum sempurna. Lu butuh gereja, lu butuh Tuhan, lu butuh orang yang ingetin lu bahwa hey, yuk, let's do this together. Cintai Tuhan bersama-sama. Ingat, gereja itu harusnya menjadi rumah sakit, dimana kita orang sakit, kita orang berdosa datang, dilayani, dikasih obat. Bukan ada orang sakit datang, sakit nggak mau deket-deket. No, you guys. Siapa sih yang sempurna? Sampai sekarang pun juga aku perfect. Tadi malam saya minum. Hari ini saya berdiri di sini menceritakan kebaikan Tuhan, tapi nggak boleh sampai mabuk ya.
Apakah saya masih salah? Masih. Pembenarannya apa? Iya, saya butuh ini supaya saya bisa malam-malam kan. Oh, bisa gitu. Ya, pembenaran. Tapi gini loh, kita bukannya sempurna dulu baru bisa dekat sama Tuhan. Justru kita dekat sama Tuhan dulu, pelan-pelan habit-habit yang jelek itu akan di wash away. Bukan kita harus sempurna dulu baru Tuhan terima. No, you guys. Jadi jangan pernah ngerasa unworthy, jangan pernah ngerasa gua gak pantas. Kalau kamu mencintai Tuhan dengan segenap jiwa dan kekuatanmu, segenap hatimu, maju terus. Maju terus. Kamu jatuh, it's okay. Kamu punya Tuhan Yesus. Ingat, Kristen itu relational, relasi pribadi antara kamu dan Tuhan Yesus, antara saya sama Tuhan Yesus. Relasi saya sama papa saya, apa kalian tahu? Apa kalian paham? No. Sama juga sama Tuhan Yesus. Orang lain mau ngomong bla bla bla, it's okay, doain. Sekarang dari 10 perintah Allah, emang ada yang benar-benar ngelakuin ke-10-10-nya dengan sempurna? Gak usah kita mungkin hamba Tuhan. You can't. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain itu apa ya? Bisa uang, bisa egoisan kan, kalau atau bisa idols, yang sesuatu yang kita adore so much sampai kita praise, itu kan berarti kan Allah lain kan gitu. Have you guys melakukan itu? Atau mungkin anak kalian, kalau kalian mencintai anak kalian lebih daripada Tuhan Yesus atau Allah, itu adalah anakmu adalah Allah lain berarti. Ingat, Tuhan Yesus selalu nomor 1. Apapun itu. Mau suamimu, kamu cinta mati, kamu harus lebih mencintai Tuhan Yesus. Anakmu, kamu cinta mati, kamu harus lebih mencintai Tuhan Yesus. Suamimu dan anakmu juga milik Tuhan Yesus. Don't forget that. Jangan lupa itu. Saya selalu juga setiap hari, Tuhan, saya serahkan nyawa anak saya, hidup anak saya ke dalam tangan-Mu. Karena saya tahu di dalam tangan Tuhan anak-anakku itu udah pasti terjamin kehidupannya daripada di tanganku saja. Aku harus ingat kalau mereka punya Tuhan Yesus. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Titik ya. Bukan hormatilah ayah ibumu ketika mereka baik. Hormatilah ayah ibumu ketika mereka tidak menyakitimu. Hormatilah ayah dan ibumu ketika mereka memujimu. No, dia cuma bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Titik. So no matter ayah dan ibumu seperti apapun, hormati dan sayangi mereka. Have you guys done that? Apakah kalian sudah melakukan itu? Jangan membunuh. Ya, kalau jangan membunuh, enggak, saya nggak membunuh. Bukan berarti kamu juga lepas dari dosa. Masih banyak. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan banyak lagi. Tapi Tuhan juga ngomong, yaitu perintah yang penting, yang lebih penting itu yang tadi. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan seluruh akalmu dan dengan segala kekuatanmu. Perintah kedua ialah cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tidak ada lagi perintah lain yang lebih penting dari kedua perintah itu. Tidak ada lagi perintah lain yang lebih penting dari kedua perintah itu. So out of so many perintah, dua itu yang paling penting. Cintai, love Him. We just need to love Him because He's so good. Tuhan Yesus tuh baik banget. Gak ada lagi cinta yang bisa menerima kita apa adanya kayak Tuhan Yesus. Apa yang gak pernah saya lakukan di dunia ini? Tapi Tuhan masih ibaratnya ngangkat saya dari kotoran. Dan Dia bersihin, Dia cium saya, Dia peluk saya. Isn't that amazing? Saya nggak tahu, mungkin kalian bisa lihat kesaksian yang lain itu di
podcast ya. Saya udah banyak banget ngomong. Tapi kayak hari ini saya cuma mau ngomong kalau Tuhan Yesus itu cinta sama kita. Cintanya dia besar loh. Kalian mungkin ada yang punya anak. Kalian cinta sama anak kalian kan? Dan Tuhan Yesus tuh cintanya lebih besar lagi. Aku cuma mau kita semua realize, sadar bahwa gereja itu ada di dalam setiap hati kita. Ini cuma gedung. Jadi gereja-gereja Tuhan ini berkumpul untuk memuliakan Dia, untuk sharing tentang Dia, untuk bersuka cita karena kebaikan Dia. Kita berkumpul, gereja-gereja Tuhan ini berkumpul di sini. Sering banget saya dengar, oh gereja ini ya, oh gini, oh gereja ini, kayak ada golongan-golongan gitu loh. Saya sedih. Apa-apaan ini kita Tuhan Yesus loh. Kita ngomongin Tuhan Yesus gitu, jangan beda-bedain. Intinya Tuhan Yesus baik. Dia bisa menerima saya apa adanya, dan saya percaya Dia juga sama keadaannya sekalian juga, saudara-saudara sekalian semua. Kalau misalnya masih ada ketakutan, masih ada ketidaksempurnaan, serahin sama Dia. Akui di hadapan Dia, Tuhan saya masih kayak gini, tolong. Karena ketika kita merasa kita capek, kita depresi, itu berarti kita memang sudah waktunya berserah sama Tuhan. Karena kita gak bisa ngelakuin apa-apa tanpa Dia. Seperti saya di tempat suami saya juga, saya mau tanya Tuhan tuh, saya butuh konfirmasi terus sama saya, ini He is the one gak sih, He is the one gak sih, He is the one gak sih. Sampai Tuhan itu bilang, yes, dia anakku, jangan kamu sakitin dia. Terima kasih sudah invite saya di sini. Rock Dili, Timor Leste. Rock ini gereja pertama yang akhirnya mengenalkan saya sama Roh Kudus. Tadinya I was born Catholic, ya gitu, maksudnya cuma ke gereja apa gitu. Tapi ketika saya jatuh itu, Dad Timotius Arifin yang juga memeluk saya, apa ya, berarti Papa Rohani ya, Papa Rohani saya yang luar biasa menerima saya juga apa adanya gitu. Dulu kan saya tindikan apa gitu kan, serem banget gitu, kayak nggak tahu, kayak anak yang gitulah gitu. Tapi Bapak Gembala Timotius Arifin tuh dia nggak nasehatin, nggak apa, dia tuh hanya mencoba untuk menerima dan mencintai saya gitu, sama istrinya kan, Mam Vivi gitu. Saya diajak makan, dikasih makan, nggak dia yang Sheila, kok kamu gini sih, nggak gitu, cuma dicintai aja. Jadi pokoknya Tuhan Yesus mencintai kita, kita juga harus bisa pede kalau kita adalah anak Tuhan, karena Amen. Dia bisa mengangkat saya dari kubangan yang sangat kotor dan memeluk saya dan mencintai saya, begitu juga dengan Anda. So God bless you guys. Saya harap ini bisa menjadi blessings untuk di kehidupan kalian. And thank you.